Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran kepariwisataan dari 10 perhotelan ya ini ya. Oke. Di sini terdapat e-book yang telah disediakan oleh sekolah, di mana teman-teman bisa meminjam, terutama di mata pelajaran saya kepariwisataan, yang kita mulai itu dari awal tentang apa tujuan dari kita mempelajari kepariwisataan terlebih dahulu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang kamu capai tentang peta konsep dan pemetaan materi selama di materi kepariwisataan, dan kita akan belajar tentang destinasi, tentang sabta pesona, tentang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata. Pariwisata itu mempunyai multidimensi ilmu yang bukan hanya mempelajari tentang jalan-jalan, namun banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Bisa dari psikologi pariwisata, bisa dari ekonomi pariwisata, bisa dari tentang budaya di pariwisata, dan sebagainya. Untuk materi, nih tolong lihat di sini teman-teman, bisa dilihat ya. Di sini kita akan kurang lebih ya, saya akan memberikan materi itu seputar lembar praktikum, terus contoh soal, cakrawala, jelajah internet, rangkuman, dan tugas mandiri. Ini dicatat ya. Jadi kalau nanti saya bilang suruh bikin cakrawala, kalian udah tahu cakrawala itu apa, nggak nanya 1-2 lagi ya, teman-teman semua. Di sini sudah ada tentang lembar praktikum. Apa sih Pak? Lembar praktikum maksudnya gimana sih Pak? Nah ini. Lembar praktikum itu adalah acuan yang digunakan untuk melatih keterampilan. Ya, jadi sejenis analisis ya. Jadi kamu bikin kayak clipping kalau zaman SMP, tapi di sini nggak ada zaman namanya clipping, tapi berisi tentang penelitian kamu di suatu destinasi. Lalu contoh soal, saya nanti akan memberikan soal, pastinya kamu isi seperti biasa, tugas, kuis, dan sebagainya. Kalau cakrawala berisi tentang wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu. Jadi kamu bisa bikin tugas seperti ini. Hari ini Pak Budi suruh kasih tugas kamu tentang Danau Toba misalnya. Karena dia termasuk 5 kawasan super prioritas yang ada di Indonesia. Cakrawalanya apa sih? Wawasannya apa aja dan pengetahuan yang berkaitan? Oh, di situ ada budaya. Oh, di situ ada sejarah. Oh, di situ ada ekonominya sebagai penggerak. Oh, di situ ada apa ilmu pemerintahannya dan sebagainya. Tapi itu sudah di tingkat atas. Untuk tingkat dasar nanti saya akan jelasin. Untuk jelajah internet, kamu bisa dilihat di internet, tapi ada yang tidak boleh saya suruh lihat di internet. Saya paham banget bahasa-bahasa Google itu seperti apa, jadi kalau kalian copy paste dari Google dan saya tidak mengizinkan, nanti kamu kena sama saya. Kenanya gimana? Suruh remedial. Kamu ngulang lagi tugasnya. Kan nggak enak teman-teman, udah tugasnya lanjut ke berikutnya, kamu masih di situ. Kecuali saya suruh jelajah internet ya, baru. Lalu ada rangkuman, seperti biasa, ada juga tugas mandiri. Oke, nah ini ada PAT, ada ulangan harian ya, penilaian akhir, refleksi, dan penilaian akhir. Seperti biasa, ujian namanya. Kalau di kepariwisata sendiri kita akan belajar yang namanya adalah industri pariwisata, organisasi pariwisata, modal dasar pengembangan pariwisata, motivasi pariwisata, motivasi perjalanan, potensi dan daya tarik wisata, publis pariwisata, usaha jasa pariwisata,
dampak industri pariwisata, usaha, sarana wisata, dan jenjang karir pariwisata. Nanti kamu kalau udah outputnya, kalau udah jadi orang pariwisata, kerjanya ngapain aja sih? Tapi karena kamu ini bukan jurusan pariwisata, lebih ke perhotelan, jadi nanti ada lagi. Ayo, jangan dicoret-coret ininya layarnya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, bab 1. Kita bahas dari materi yang pertama ini adalah industri pariwisata. Saya mau tanya sama Naisha. Naisha, yang kamu tahu tentang pariwisata itu apa, Naisha? Saya akan tanya satu-satu nih. Semacam destinasi ya, Pak? Boleh, destinasi. Pancaputra, apa yang Pancaputra tahu tentang pariwisata? Kok keluar? Ada Pancaputra? Oh, ada. Apa yang Pancaputra tahu? Mute nyalain. Wisata, Pak. Wisata, dua jawaban dapat. Longyi, apa yang Longyi tahu tentang pariwisata? Mungkin kayak liburan gitu atau jalan-jalan gitu, Pak. Liburan, boleh. Tadi destinasi, wisata, liburan. Dari Vika. Ini Lutfi Muntasir, matiin kamera nih sama Zahra nih. Saya kan lihat di sini. Samuel Nenggolan. Distira, apa itu pariwisata Distira? Bepergian. Bepergian. Rahma Bella Ismail, apa itu pariwisata? Rekreasi. Oke, dari banyak jawaban, pariwisata itu adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri, untuk refleksi sebagai hiburan, dan untuk leisure. Leisure itu adalah waktu luang. Jadi kalau secara umum di sini adalah pariwisata adalah suatu kegiatan yang membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat sekitar dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan ilmu pengetahuan serta kesempatan kerja yang tinggi. Oke, sekarang tolong catat di bukumu, ceritakan kepada saya pariwisata mana yang pernah kamu kunjungi? Kalau tadi ada yang jawab destinasi, ada yang jawab wisata, ada yang jawab jalan-jalan. Destinasi mana yang pernah kalian kunjungi yang menurut kalian terbaik? Karena di situ nanti kita akan bahas ruang lingkupnya, dari restorannya, penginapannya, pelayanannya, transportasinya, pengembangannya, fasilitasnya, atraksinya. Itu yang pertama, tugas mandiri. Tulisnya nanti di atasnya tugas mandiri ya. Tugas mandiri 1. Ceritakan kepada saya secara rinci, bukan secara singkat ya, pariwisata mana yang pernah kalian kunjungi. Yang menurut kalian terbaik. Oke, lanjut. Sesuai yang tadi saya bilang, pariwisata apa? Siapa tadi bertanya? Tugas mandirinya apa, Pak? Patah-patah. Tugas mandirinya adalah menceritakan tentang pariwisata yang menurut kalian itu terbaik secara detail, di mana destinasinya, berapa hari kamu di sana, ngapain aja kamu di sana, ceritakan. Lanjut. Tadi yang saya bilang, pariwisata itu adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk bertujuan rekreasi liburan atau bersenang-senang.
juga untuk aktivitas tersebut menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Ini tolong dicatat ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Nanti kita akan terus memakai undang-undang itu sebagai pelajaran kita. Putra, Iya, Pak. kalau nanti Zoom-nya mati, kita lanjut di Zoom yang kedua ya. Dengan link yang Iya. sama. Linknya sama ini. Baik, Pak. Lanjut. Ruang lingkup industri pariwisata antara lain ada yang pertama restoran. Siapa yang di sini pernah ke restoran? Yang menurut kalian restoran itu mahal atau restoran Padang atau restoran apa? Namanya restoran. Ada yang pernah ke restoran? Aturan restoran Tegal. Saya sering itu ke restoran Tegal itu. Menunya prasmanan, bisa ngambil. Kalau restoran Padang, menunya juga prasmanan, tinggal ngambil. Dalam bidang restoran, hal ini tidak boleh luput dari perhatian, antara lain kualitas pelayanan dan psikologi. Nah, tadi saya bilang di awal, pariwisata itu adalah multidimensi. Bukan cuma bahas tentang jalan-jalan, tapi bahas psikologi dan segala macam. Karena dalam konsep pelayanan prima atau dalam segi pelayanan, kita memerlukan sebuah penampilan pastinya, membutuhkan sebuah tutur kata yang baik, membutuhkan sebuah emosional yang baik. Nah, jadi nanti kita akan belajar juga itu tentang psikologinya. Biasanya faktor kebersihan, sanitasi. Di sini kalian ada yang belajar sanitasi nggak? Sama Indah? Belum belajar sanitasi K3LH? Belum. Belum ya. Oh, mungkin semester depan kali baru dapat. Karena nanti sambungannya dari sanitasi K3LH itu adalah kebersihan dan public area. Tentang keselamatan kerja dan sebagainya. Bahkan dasar pengolahan maupun penyajiannya sangat bisa dikembangkan di tingkat tradisional, regional, dan internasional. Yang kedua itu adalah penginapan. Di sini yang teman-teman tahu penginapan itu dari apa aja? Ini udah mulai matiin kamera, ini yang lain nih. Saya masih bisa lihat ya di sini ya. Terus saya kick satu-satu. Kalau penginapan yang teman-teman tahu ada apa aja selain hotel? Selain hotel. Kos. Selain kos. Villa, Pak. Villa. Selain villa. Cottage. Cottage. 1 poin buat istirahat tuh. Sama Putra. Ayo, masih ada ini, itu, terus Apartemen ini. masuk gak, Pak? Apartemen boleh. Apartemen, terus apa lagi? Resort, Pak. Resort, oke, mantap. Terus apa lagi? Yang terakhir ada motel dan hostel. Selain hotel, itu ada namanya motel, ada namanya hostel. Nah, ada lagi komodium, apartemen, villa, resort, cottage. Nah, beda-beda nih konsepnya nih, penginapan ini dalam sebuah pariwisata. Kalau konsepnya hotel, berarti hotel masih ada banyak. Ada hotel transit, ada green hotel, ada syariah hotel, ada kapsul hotel, ada MICE hotel. Kalau konsepnya resort and cottage and resort berarti konsepnya dia berupa apa? Ada lagi. Nah, tapi di sini saya menjelaskan karena kita bidangnya perhotelan hanya di hotel. Karena hotel sendiri memiliki 8 macam model sendiri. Ada losmen nih. Baru saya bilang ada motel, klasifikasinya ada losmen, ada komodium. Nih teman-teman bisa lihat ya di sini. Losmen, komodium, wisma, tuh kan, ada lagi sama kayak villa.
Merupakan unsur industri pariwisata yang dapat diakses dalam rangka pengembangan di bidang pariwisata. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan akomodasi ini adalah strategi pemasaran. Kalau di pariwisata kita juga bahas yang namanya itu pemasaran atau PES namanya. Kalau perencanaan tergantung dari kebutuhannya. Jadi kalau misalnya dibilang apa? Kelihatan nggak tulisan saya? Pemasaran pariwisata. Kelihatan nggak tulisan saya? Kalau kita bahas tulisan Kelihatan, Pak. pemasaran pariwisata, dia itu bisa memasarkan segi-segi aspeknya. Tapi kalau kita bahas itu adalah perencanaan, itu kita akan membahas bagaimana kita merencanakan sebuah skema industri pariwisata di sini. Yang berikutnya itu adalah pelayanan. Konsep pelayanan prima itu diutamakan karena pariwisata itu adalah hospitality. Ini digarisbawahi ya, hospitality. Hospitality adalah jasa. Kita ini menjual jasa pelayanan kepada tamu, kepada guest. Jadi pelayanan prima baik dari, kalau di hotel itu dari resepsionis, dari bellboy-nya, dari housekeeper-nya, dari kitchen-nya, service-nya, itu harus dilihat dari pelayanan. Dan pasti ada transportasi. Teman-teman kalau ada yang ke Malang pasti tahu kalau mau ke Bromo naik transportasinya baik dari mobil baru naik jeep. Atau kalau teman-teman mau ke Bali, ada beberapa cara kalau mau ke Tanah Lot. Contoh, dari sini naik pesawat langsung tembak Bali. Atau dari sini naik kereta dulu. Kayak saya ke Malang. Dari Malang baru naik bis. Naik bis sampai ke Banyuwangi. Banyuwangi nyebrang. Itu nyampe ke Bali. Dari sini ke Bali cuma buang uang 180.000. Naiknya kereta, bis, ferry, angkot sampai Bali. Itu transportasi. Terserah, kayak nanti teman-teman ceritain juga bisa. Lalu ada pengembangan, ada fasilitas, ada atraksi. Kalau di sini kita mau bahas skema unsur industri, kelihatan nggak tulisannya? Unsur-unsur industri itu ada apa? Akomodasi tadi. Nah, dicatat lagi yang kedua dari tugasnya, di dalam tugas menceritakan pariwisata, tolong masukkan unsur dalam industri. Ini ada unsurnya, dicatat. Nah, jadi pada saat kamu menceritakan, akomodasi itu apa? Akomodasi itu adalah tempat penginapannya. Berarti kamu selama menceritakan itu, kamu menginap di mana? Terus selama perjalanan kamu pariwisata itu jasa boga dan restorannya apa? Pak, saya mampir di restoran Tegal atau warteg, boleh ceritakan. Warteg di sana the best. Atau Pak, saya makan di ini, di rumah makan Sunda. Apa namanya? Ampera. Ceritakan. Transportasinya gimana? Tempat penukaran uangnya di mana? Kalau memang luar negeri. Tapi kalau yang di dalam negeri, tidak usah. Atau atraksi wisatanya. Atraksi wisata itu apa sih, Pak? Atraksi wisata itu meliputi kayak museum-museum, hutan lindung, kegiatan seni budaya, kegiatan apa tur Merapi misalnya, atau kegiatan pakai jeep ke Bromo, atau atraksinya itu saya kalau ke Bandung ke Museum KAA naik bandros misalnya, boleh. Lalu ada lagi cenderamata yang dibeli. Misalnya saya kalau ke Jogja wajib bawa bakpia. Ceritakan. Ada lagi biro perjalanan. Jika kalian menggunakan travel, kalau kalian sendiri, ceritakan tidak usah pakai biro perjalanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sepertinya Zoom-nya sudah mau habis 5 detik lagi. Kita masuk di link yang sama ya untuk melanjutkan Zoom-nya. Oh tidak, masih lanjut ternyata. 1 menit lagi selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti